Pasukan langit Rijalul Ansor terlahir dari gerakan pemuda Ansor, paling terdepan menjaga literatur. Ahlussunnah wal jamaah an-nadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ma yanfa'una innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, sepuh bin sepuh ingkang tansah kula hormati, wabil khusus Gus Miftahur Rahmat. Jadi terlalu berlebihan Pak, ngapunten. Wong kiai haji bareng. Lek niku donga ulangi niku saestu. Tapi lek buli-bulian ya sepuntene, artinya dereng mawon. Nggih mugi-mugi niku sedanten dados donga. Nggih. Amin. Salajengipun ingkang tansah kula hormati menika pimpinan PAC Parong Gerakan Pemuda Ansor, yaitu Ustaz Mukhlasib Zainal Mahbub, Ustaz Roni, sajane Ustaz Usamin Puwangkah, namanya wonten Gus Miftah. Jadi iki kula kengken ngomong teng ajeng iki kula nggih bingung. Nomale sing larange kudu banyane kok tenang. Padahal kula teng mriki pun kali tahun senengan. Bayane kok banyuan iki kula ukur-ukur gitu. Lha iki kiai wis tak seneni dapat tambah haji bareng. Mas, kami mboten napa-napa mugi-mugi dados donga nggih. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama monggo kula panjenengan Mas puji syukur datang kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Menapa dalu menika kula panjenengan saged dipun kepalaken kalian Allah. Keranten niki sedanten lek boten kudrohe Allah nggih boten saged. Nggih ta? Nek kula tingali teng grup niku nggih kuwatah tapi sing duwine sampeyan niki berarti ing dalu menika ingkang diparingi hidayah kalian Allah nggih kula lan panjenengan sedanten mugi-mugi kula lan panjenengan tansah pinaringan taufik hidayah sae kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Shalawat salam mugi tansah katur kunjuk dhateng junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil ummah, imamul a'immah, wa balaghar risalah wa addal amanah. Kula namung saged matur sekedhik mawon. Karanten kula kata-kata mriki sampun Kyai Segoro. Yo alim tiyang alim ulama kuwatah niki Gus Miftah kula seperti ambak lho garwane sak kantor kali kula. Ning Nailiyah niku kan sak kantor kali kula dadose kula foto ning Guse kula sungkan ngoten niku. Wonten. Pun. Dadose ngene nggih, iki langsung nggih Pak. Kula lan panjenengan niku ditakdiraken dados warga nabiyin niku termasuk berkah ingkang ageng. Ing napa al-firqatun najiyah ala ahli sunnah wal jamaah di Indonesia menika ingkang aswadul aqdam, golongan mayoritas inggih menika Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah kalian Nabi Lutfi Rijalul Ansor yang dulu tidak ada MDS saat menikah ditambahi MDS Majelis Tikus Sholat. Tujuanipun
semakin banyak lantunan sholawat disiarkan di desa-desa, di kampung-kampung, di musola-musola, insya Allah tatfaul barokah. Ngerti Bu Tamit? Insya Allah ngerti. Ya, itu coba Pak. Insya Allah tatfaul barokah. Karena apa? Khairul wasilah, sebaik-baik wasilah yang diberikan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Itu luar biasa. Jenengan pun ngantos minder, pun ngantos gadah raos iki tenang bener apa ora. Nah, ngoten. Iki kira-kira dalile sahih apa enggak? Niku sakniki kathah yang mempertanyakan amaliyah Nahdlatul Ulama niku nggih, amaliyah Nahdlatul Ulama banyak yang dibid'ahkan. Nggih mboten? Kathah ingkang dimusyrik-musyrikan, nggih mboten? Kathah ingkang dipun kafir-kafirkan. Yang paling konkret pun, yang paling konkret, dan ini semua di kalangan warga Nahdliyin melakukan. Contoh apa? Yang paling digencar diserang itu terutama tahlilan. Nggih mboten? Tahlilan itu intinya membaca la ilaha illallah. Dan di dalamnya ini mesti wonten bacaan ya, nek makan iki mboten. Wong NU gak oleh Pak Kluwen, Pak. Saya sih. Tonggone bayen bacaan. Ngene mboten? Nggih to, ngedekne omah baca. Tonggone sedo baca. Dadi mulai lahir nggih to, peteng niku wis mulai bacaan, tingkep. Nggih to, lahir procot bacaan. Kok dadak sepasar bujang kangkang penabuh ya dong, sholawatan, akikoan gue bacaan, rodok gede sini lelanang sunatan bacaan, karena larang wedok bapak senengnya rabi bacaan, gue sekolah di anak pisan bacaan, mau urep ini gue bacaan, itu yang itu, ya namanya. Lalu itu yang disoroti adalah kenapa dikala tetangga kita sedang berbelasungkawa, sedang terkena musibah, tetapi tetap diadakan zikir tidak ngantos pitung dinten. Gimana? Itu apa dasarnya? Pada dasarnya kuatan. Dan setiap ada zikir bidah mesti rakitan niki napa namanya ini? Aqua, roti, kadang kayak duwe yo dikai mangan barang, ya toh? Itu yang dibahas. Kenapa harus mengeluarkan makan? Dalilnya gampang, sedekah. Wonten dalile wonten. Fasaru ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samaa'a widdatul muttaqin. Wasari'u gage yo sira kabeh. Di sini kalimatnya itu kita disuruh untuk bersegala kamu sekalian ila magfirati min rabbikum, kepada ampunan Tuhan wa jannatin 'arduha as-samaa'a wal ardh, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Niki lek terus kakang santri, kalimat ini tidak berhenti tapi tanda tanya. Siapa sih orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna bis-sharra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Alladzina gitu, yunfiquna bis-sharra'i wad-dharra. Mereka berarti yang ada loh. Mereka itu jamak atau mufrad? Jamak ya. Mereka berarti wong akeh. Yunfiquna bis-sharra'i wad-dharra, yang mau menginfakkan hartanya sedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Orang kena musibah itu masuk kategori apa, Pak? Sempit. Dan dalil itu digunakan oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah al-Nahdliyah. Betul. Sehingga apa? Mereka yang dalam keadaan musibah tetap bisa mencari kebaikan lewat sedekah. Nek ngendikane Mbah Yai kula siang ngeten. Wong iki gampang-gampang ngene. Ora kabeh wong iki duwe anak iso ngaji. Nggih mboten? Padahal yang mengutip dari dalil idza matabnu adama in qata amalu ila min salasin ngantos ila akhirih, termasuk di situ awaladin sholihin yaqul.
Yang wajib mendoakan orang tuanya adalah anak. Nek saged, lha mboten saged. Kan repot. Mila wonten kaifiyah lintu inggih menika terkadang ngundang kiai, ngundang tanggane kabure disuwuni bantuan doa. Lha jenenge ngundang tangga kira-kira los-losan iki sesuk budal malih mboten? Budal malih mboten? Lah kok los-losan nek bawe dane gak enek kira-kira budal nek kok gak yakin gak budal. Mila untuk itu dia diparingi pasugatan dalam rangka sedekah. Soalnya anaknya sadar, Pak, ngapunten kula boten saged ngaos, kula saged amal ingkang saleh nggih ngeten iki berbuat baik tanggane diundang. Biasa lek badhe dipun berangkataken pun ngantos napa pun ngantos suping nggih mengke dalu dipir tidak dipun milai badhe maghrib. Utawi badhe sak ngantos ditung dinten. Temriki ngoten niku. Insyaallah selama kita ikut Nahdlatul Ulama amaliyahnya sama. Dan itu jelas. Terus jenengan boten usah kuwatir umpami Ustaz Mukhlasin beliau pimpinan PAC Ansor Farod diserang. Lho zaman Nabi yang enggak ada, mungkin goblok betul. Nabi kok tahlil iki maksudmu piye? Nggih napa? Lho Nabi niku maksud lah. Paribasan ra salat lah niku tetep ahli swarga. Nabi. Lho kula panjenengan kan ora jelas. Nggih napa ten? Ora jelas. Mila nggih perlu ditulung. Nah ketika Imam Ghazali kan enyah niku tiyang kabundut. Orang meninggal itu lir kaya dene orang tenggelam. Butuh pertolongan. Namanya butuh pertolongan niku lek ana wong kentir niku jenengan langsung nyemplung apa nggawa wasilah. Ayo, nyemplung apa nggawa wasilah? Ana pengen nulung kok nilu nyemplung kira-kira kentir pisan apa mboten? Maka harus pakai wasilah. Mbuh golek tali. Mbuh golek geter. Apa nggih sekoci, apa nggih perahu, itu namanya wasilah. Nek langsung nggih mboten dan wasilah itulah dibentuk oleh ulama-ulama terdahulu dalam rangka nulungi almarhumah ingkang dipun tahlili menika dalam bingkai, dalam wadah namanya tahlilan. Diselipi ayat suci Al-Quran dalam satu surat Yasinan. Gimana baca? Kayak tahlilan Yasinan. Jadi kita harus mantap. Karena apa? Diketahui ataupun tidak, jenengan kalau kupas nih sejarah sekedhik ya. Kebetulan kalau ini guru sejarah. Saya NU dibentuk oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Al-Asy'ari. Itu awalnya bukan Nahdlatul Ulama tapi Jamiyatul Ulama. Itu beliau punya gagasan setelah Syarif Husain di Makkah itu dikudeta oleh Abdul Aziz As-Saudi, dibantu oleh Wahabi, dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Di situ juga dibackingi oleh pemerintahan Inggris, sehingga Mekah Madinah yang dikala itu dipimpin oleh Sayyid Habaib ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah banyak yang dibunuh secara besar-besaran saat itu. Melihat fenomena itu, beliau Hadratus Syekh Haji Asy'ari itu beristihadah, ini nyapa. Padahal saat itu beliau juga ngajinya ke Mekah. Nek boten itu salah satu gale dia menikah teng Syekh Mahfud Abdul Musi, Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Itu termasuk ulama-ulama Indonesia yang kaliber internasional. Ulama-ulama Indonesia yang kaliber internasional, ya, bermadhab ahli sunnah wal jamaah. Sehingga NU ini dibentuk beliau memang
menghadapi gerakan-gerakan Wahabi Salafi yang sudah mulai merajalela dan melanggar syariat Islam, meskipun dibingkai dalam agama Islam. Orang-orang Sunni ini bahasa populernya ahlu sunnah wal jamaah. Julukannya kalau internasional itu Sunni. Kalau teman kita ngawi ya buang ya, sing Sunni. Waktu takoi Sunni harus nyekal rokok, nyusu geni. Ya betul. Ya. Oh, warna aku wong Sunni, nyusu geni. Arep lepas kelepus melek mulai udut arep turu yo udut di dhisik. Kandhani ngabung tak ngising ora udut terus sakit banget. Modele koyo ngono. Oh. Lanjut ya. Nah, sehingga di tahun 1924 hancurnya wilayah Arab karena dikudeta oleh Abdul Aziz As-Saudi. Setelah itu terpecah menjadi beberapa negara termasuk Oman, Qatar, Abu Dhabi, Dubai dan sebagainya, meskipun notabene adalah negara Islam. Mbah Hasim niku boten purun nek amalia ingkang dipun warisaken kalian para wali teng Indonesia nanti sama kejadiannya dengan di Timur Tengah, sama kejadiannya dengan di Mekah dan Madinah. Mila beliau Hadratul Syekh itu mikir, oh ternyata kelemahan ahli sunnah wal jamaah yang ada di Mekah karena tidak ada wadah atau organisasi yang melindungi. Sementara Muhammadiyah tahun 1912 itu sudah terbentuk dan terorganisir. Tujuannya apa? Memurnikan syariat yang sudah diracuni oleh santri-santrinya Syekh Siti Jenar saat itu di wilayah Jogja dan sekitarnya, dan juga untuk menghilangkan tradisi-tradisi klinik yang bertentangan dengan syariat Islam. Jadi hampir sama sebenarnya arah gerakan Muhammadiyah itu mulai melenceng saat setelah muktamar ketiga masuknya mahasiswa-mahasiswa dari Mesir yang notanya membawa gerakan Ikhwanul Muslim masuk ke dalam majelis tarjih. Disitulah letak adanya perbedaan yang signifikan antara NU dan Muhammadiyah. Padahal yang jenengan itu semerap antara Mbah Dahlan dengan Mbah Hasim itu setunggal guru. Dulu pernah nyantri bareng di Mbah Yai Soleh Darat Semarang. Di Haji Marzuki Mustamar menemukan fakta baru dari cucunya Mbah Ahmad Dahlan bahwa beliau Mbah Ahmad Dahlan sholat subuh juga pakai Kenapa sekarang tidak? Karena di Muhammadiyah niku mboten wonten tradisi kiai, ya sing wonten ustad. Karbitan 3 wulan pokok iso bid'ah-bid'ahne wong ning Wahabi wis diceluk ustad. Dalile namung 3. Ya dalile namung 3. Tapi yang paling dhuwur adalah dalil di mana bisa membid'ahkan orang lain. Itu jelas. Maka apa yang terjadi? Banyak sekali sekarang ulama-ulama itu kalah dengan ustad-ustad karbitan 3 minggu tok niku pokok iso bid'ahne wong wis diceluk ustad. Pokok pakaiane kaya-kaya omon diceluk ustad. Makane kula diceluk Ki Haji asine rada greges wae. Langsung greges wae. Iki opo-opoan wong kaji aku daftar yo mungkin lane itu donga nggih saged daftar. Beliau mufti besar Mesir dan juga rektor Al-Azhar Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah itu pernah ditanya oleh santri ini pun. Niku beliau Syekh Ali Jum'ah, Mutawali Syahrawi, Yusuf Qardawi niku sedanten adalah ulama-ulama besarnya ahli sunnah wal jamaah ingkang wonten Mesir. Mesir itu bilang gini, kamu jangan sampai keluar dari tradisi salaf yang sesungguhnya. Napa niku ngaji derek ulama yang bersanad ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena pentingnya sanad nikulah yang membedakan
antara ulama beneran dengan ulama sing lulus rong minggu. Termasuk Ustaz Taul Ulum ini kalau sempat fotone itu sowan kambene Bayi Sahal Mahfud. Bayi Sahal Mahfud niku termasuk ulama Indonesia yang fasih berbahasa Arab. Ustaz ya, fasih sekali berbahasa Arab. Milo Indonesia niku termasuk negara niku lek jenengan niku saged mastani ingkang saestu dipun mastani bahwa Indonesia termasuk baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Karena pakune Indonesia niku para wali. Nek mboten percados monggo dionceki setunggal-setunggal. Gurunipun Hadratus Syekh Haji Al-Asy'ari salah setunggalipun inggih menika Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Beliau adalah termasuk ulama sepuh Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh ulama Nusantara. Termasuk Mbah Yai Munawir Kerapiak itu alumni Bangkalan. Mbah Wahab Hasbullah dia alumni Bangkalan. Mbah Ahmad Siddiq dia alumni Bangkalan. Nyai Haji Bisri Mustafa niku nggih alumni Bangkalan. Termasuk Kyai Haji As'ad Samsul Arifin alumni Bangkalan. Mbah Manaf Abdul Karim pendiri Pondok Pesantren Lirboyo niku nggih alumni Bangkalan. Artinya apa? Dari Syekhona Khalil saja niku bisa melahirkan ulama-ulama yang kalibernya internasional. Kulo nanti mau sejarahipun Mbah Khalil Bangkalan niku pernah teng Mekah wedal haji. Orang dulu dengan sekarang beda, Pak. Nek saiki haji 40 dina wangsul. Nggih napa ten? Karena napa? Transportasi mau lancar. Nek siyen mboten kudu nggawa beras, sangu sublukan, dandang norno. Kenapa? Karena memang menunggu datangnya angin. Nggih. Perahunya masih menggunakan kapal layar sehingga lek teng Mekah ulang-ulanan. Maka oleh ulama kita itu diambil kesempatan untuk ngaji, ngaji. Termasuk Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu termasuk ngaos Sahih Bukhari. Niku teng Mbah Mahfud Termas. Beliau juga mendapatkan sanad terakhir dari Syekh Zaidi Dahlan. Kitab Sahih Bukhari. Indonesia itu ulama jos-jos, Pak. Kalau khawatir santri-santri Indonesia itu teng luar negeri pengen belajar agama Islam salah milih tempat dan ini mulai kocok, Pak. Tenang. Kalau ini gak ada rencana rasanya datang NTB, dia masuk UNRAM, setelah itu dia masuk ke organisasi yang mahasiswa, di situ masuk ke rohanian. Ternyata yang megang adalah orang-orang jenggot, orang-orang Wahabi. Wangsul geger karo bapaknya gara-gara tahlilan. Padahal si cilikane karo berkat senenge rauh. Setelah gede sok ngerti sok pinter bapaknya disohwan dari bid'ah-bid'ahnya didalili. Teman-teman direken wis paling bener deh. Itulah Mbah Yai Ihsan Jampes niku ulama Indonesia, pengarang kitab Surajut Thalibin, dan karangannya itu dijadikan literatur di Universitas Al-Azhar Mesir. Beliau nate didugeni oleh perwakilan dari Al-Azhar mau diboyong ke Mesir untuk mengajar di sana. Tapi apa yang terjadi? Beliau Mbah Ihsan Jampes boten kersa. Dan itu pun setiap harinya bahasanya Jawi, Pak. Bahasanya Jawi. Mbah Maksum itu karangan bahasa Arab luar biasa. Mbah Maksum Arab bahasanya Jawi. Orang sini fahamu di akhir kemainnya panganan jangan tewel biasa ayo membuktikan ngaritkan enak gitu ya. Yang penting itu bukan casingnya, tetapi dia sudah benar memilih akidah, dia sudah benar memilih madhab yang nanti semua itu mutawatir ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sembarangan. Kados jenengan sing batikan ini ojo diomong gak syar'i. Takrif syar'i itu adalah pakaian yang bisa menutup aurat. Bukan kudu jubah gamis.
Memang itu termasuk pakaian sunnah. Kenapa dinisbah sunnah? Karena juga dipakai Rasulullah. Tapi perlu diingat, Abu Jahal Abu Lahab jubahan, Pak. Ya toh? Jubahan. Jadi itu hanya sekedar identitas dohir, tapi tidak bisa menentukan kualitas manusianya. Jadi mereka jubahan pantas karena padang pasir. Ya toh? Padang pasir. Dan ini budal pun mau sholat jarak 500 meter, udan-udan nyiprat atau badan. Ya toh? Lek sarung penak, bebetannya ditambah mudah deh otomatis. Ya toh? Dia diantar juga. Lihat mereka digeber-geber nih meter rontok pasir. Lihat mereka digeber-geber nih mudah kan? Pegayane tandur, derep, matun, dah kok jubahan. Kira-kira diguyu wong lho. Gitu, karena tradisi di Indonesia batikan, sarungan, sampun, sarung. Di sini ada pakaian muslim disebut baju koko karena itu membuatnya orang Cina. Koko itu julukan untuk orang laki-lakinya Cina. Dan itu tidak bisa dijadikan identitas. Kumpul semua Gusmu ini malah jarang kokoan. Iya, jarang pakai identitas. Tapi wali juga. Gus Dur kepanggil Gusmi kaosan berkerah santai. Tapi sok sinten ingkang boten mengakui kewaliane Gus Dur. Jadi ulama-ulama NU itu memang mengambil teori wasatiyah. Apa? Tengah-tengah. Ahlus sunnah wal jamaah itu tidak condong ke Jabariyah, juga tidak condong ke Qadariyah. Insya Allah terus. Karena kenapa? NU itu manhajnya di samping mengambil Qadariyah dan Jabariyah itu dijadikan satu. Contohnya tadi orang-orang Jabariyah itu sedang dinisbatkan di Gusti Allah. Semua tanda baik sampai cari pangeran. Ini kira-kira kalian apa betul? Kalian, orang luwe atau kacang ini diwaksi kok. Kira-kira pencolotannya kan? Betul ya? Berarti harus ada usaha. Dan pola pikir orang-orang ahli sunnah wal jamaah ini kan? Niki umpamanya gelas. Gelas ini kalau banting, dah. Niki sing marai pecah takdir Gusti Allah apa kalau banting? Ayo, sing marai pecah niki takdir Gusti Allah, napa gara-gara kula banting? Dibanting. Gitu, dibanting. Tapi jenengan nate semprot yang banting gelas mboten pecah. Nate. Kalau orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah berpikirnya gini, gelas ini tak banting. Bebarengan karo aku banting kelas enek kudroy Gusti Allah pecah, mongko gelas iki pecah. Tapi yang boten takdir Gusti Allah pecah nggih boten pecah. Jadi kombinasi, gitu, tidak mengandalkan usaha sendiri dan juga tidak mengandalkan hanya sekadar doa. Yo mau yo usaha. Itulah orang ahli sunnah wal jamaah. Atas pulang jenengan. Setelah Mbah Hasyim niku membuat sebuah inisiatif, para ulama baru dikumpulkan untuk mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Niku pun setelah gurunya wafat. NU berdiri tahun 1920. Mbah Khalil kabundut 1925. Tapi isyarah samawi sedanten sampun dipun paringaken kalian Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, termasuk tongkatipun ingkang julukane tongkate Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena sebelum diberikan itu dibacakan tilka biyaminika ya Musa ya Asoya dan seterusnya. Setelah niku dipun titipaken kalian santri nipun ingkang namine As'ad Samsul Arifin, diutus saking Bangkalan teng Kebuireng. Keranten pada waktu niku Mbah Hasyim munajat, ternyata munajatnya itu langsung direspon oleh sang guru. Betul usah pakai WA, pancen iki WA kadang mlebu boro-boro sitane kan. Nggih ta, nek biyen wis ora usah WA, batin ngono pokok wali atau bos.
Setelah niku tongkat diterima kok lumayan pun mulai pede. Wis berarti aku diridhoi karo guru. Itulah cirinya santri, tidak berani melangkah tanpa ridhonya guru. Setelah niku tasik punya kekhawatiran. Iya, iki lek wis dadi jamiah, lek wis dadi organisasi. Sementara Indonesia ini sangat luas dan tidak hanya satu organisasi, banyak. Mungkin wonten sing nyerang dos pundi. Engko di akhir zaman Wahabi sudah mulai merong-rong Indonesia bagaimana. Nah ternyata kebundaan beliau Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari direspon oleh kalian guru nipun Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Tasbih yang biasa digunakan wiritan niku diparingaken Mbah Hasyim bil wasilah Mbah Yai As'ad Samsul Arifin sebelum diberikan hubung dewa. Ya Kohar, ya Kohar, ya Kohar, ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. Wis, nyoh dikalung nih. Udah Abu Irem berangkat. Nyampe mriko sowan Mbah Hasyim dituduhaken niki. Yai, niki titipan tasbih saking Mbah Khalil. Saya enggak berani memegang, niku lah santri. Adab itu didahulukan. Mila kok wonten santri kok ora adab, berarti yakin bukan santri NU. Karena NU lahir dari pondok pesantren, bukan pondok pesantren lahir dari NU. Salah kalau ngomong pondok pesantren lahir dari NU, tapi NU lah yang lahir dari pondok pesantren. Maka orang-orang NU itu pasti tawadhu'e ing karena adab itu fauqal ilm. Al-adab itu di atas ilmu. Terus saya ngomong, diparingaken. Apa pesane guruku As'ad? Sanjani Mbah As'ad. Beliau membaca 3 kali ya Kohar, ya Kohar, ya Kohar, ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. Sopo sing musuhi NU pasti tumbang. Jenengan tinggal. NU semakin dibully semakin jaya, semakin dimusuhi semakin mengibarkan sayapnya. Terbukti tahun 2019 NU memiliki cabang istimewa di 128 negara. Jadi negara-negara di luar sana Pak niku kathah sing mendirikan cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Pak Yusuf Kala tasik dados wakil presiden Pak Jokowi. Niku delegasi dari Afghanistan datang ke Indonesia ke Dubes untuk belajar nilai-nilai toleransi yang ada di Indonesia. Ulama-ulama Rusia sudah baiat di PBNU untuk mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan kemarin 2 hari yang lalu insya Allah niku Gus Yahya kerawat ke Dubes Saudi Arabia di PBNU untuk menjalin sebuah kerjasama. Kenapa? Karena NU itu tidak bisa dianggap enteng. Organisasi kemasyarakatan Islam kan ormas di NU terbesar di dunia adalah Nahdlatul Ulama. Dan itu pun tetap gigih setia mengawal kedaulatan NKRI. Coba gelem berontak saestu. NU itu warganya yang tercatat lebih dari 120 juta jiwa. Lek dibanding FPI rantut pirang wong dulu. Temanku saya goro-goro. Bansernya mau Ansore niku cara dikelompokne. Itu sudah bisa membandingi jumlahnya TNI Polri di Indonesia. Lha nek momot kelasnya kandhani kan dikon perang kepru-kepruan semangat. Yakin. Makanya kasat ini. Nah, dan itu pun tidak pernah ada untuk mengkudeta pemerintahan. Gini betul? Tidak pernah ada, justru hadir di dalam pemerintah untuk mengawal pemerintahan Republik Indonesia. Gini betul? Itulah hebatnya nilai-nilai yang ditanamkan oleh ulama-ulama itu loh hebat. Ini mereka luar negeri, mulai sebagai gerakan. Ya itu nih, gaya gerakan. Contohnya adanya NATO di Afghanistan itu direspon oleh kelompok Taliban.
Tadi seperti Taliban. Taliban itu kira-kira nggak? Nggih, soalnya abang putih tali rafia, gitu. Itu Taliban. Dan di sana itu tidak aman, apalagi perempuan ya mbak ini iso teko bunyi-bunyi sakti. Karena apa? Perempuan keluar dari rumah itu kalau malam harus didampingi mahramnya, baik itu bapaknya, adiknya, atau masih. Untuk mengikuti jenjang perguruan tinggi dibatasi sekali. Indonesia luas pak. Ya betul, luas. Indonesia itu bukan negara Islam tapi negara yang beragama. Damai ini betul goro-goro saya itu. Jadi kan coba ke Suriah ini. Yang Suriah nih kok. Damaskus dulu namanya, sekarang Suriah atau Syria. Enak sholawatan, gitu. Enak sholawatan. Ya Nabi salam alaika. Rudal teko. Mulai siaran ya betul. Karena kondisinya tidak seaman Indonesia. Wa salatullahi taisha asrafar rusulil Muhammad. Damai betul. Damai. Amerika. Almarhum Anwar Al-Alim Al-Allamah Profesor Dr. Syekh Said Ramadan Al-Buti niku enak-enak ngajar di madrasahnya, berudal oleh tentara ISIS, wafat di tempat. Beliau adalah ulama ahli sunnah wal jamaah yang mempertahankan ideologi paham akidah ahli sunnah wal jamaah di Syria, wafat di tempat. Oke, ini harus sholawatan los. Bahkan Rijalul Ansor oleh beliau Lutfi sudah dimasuki MDS, Majelis Dikrus Sholawat. Ini betul. Supados nopo, supados kulolan panjenengan tetap dikantuk barokah saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Karena apa? Satu-satunya amalia yang diperintahkan kalian Allah, dalilnya jelas, tidak ada satu ulama pun yang memungkiri yakin itu ulama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah salat itu saking sinten? Allah. Poso saking sinten? Allah. Zakat Allah. Nek Gusti Allah poso, salat, zakat mboten. Mboten. Tapi nek sholawat perintah langsung dari Allah, Allah juga mengikuti. Milo barokahipun sholawat itu kata saya. Dan macam-macamnya sholawat ya kan? Kata. Kalau niku Pak, ini cerita mawon. Awal-awalnya teng Paron niku jenengan tangkep dari kula tileme niku teng bilik alif teng madrasah karena masih sendiri. Istri, anak belum derek pulau boyong. Nah, insya Allah bulan Januari 2020 niku pikantuk kontrakan. Dapat dari postingan di Facebook, saya cari tanggelung niku wingkingipun SD Gelung 1, SD Kobong. Juga Jalan Buntu. Dan itu ada rumah peninggalan Belanda, rumah tua. Dan itu dikontrakan. Nyuwune 8 juta. Estu niku 8 juta. Inten Mbak, 8 juta Pak, Ibu mintanya 8 juta. Kalau tak tetanggine, Bu, saya kagungan ini mas mulai sudah. Oh, saat ini bakso Pak. Masih ini Bu Bibit cerita. Oke, yang ini mau di sana, ke Jakarta. Akhirnya di umrohnya, putranya kan harus polisi ke Jakarta. Wah, kalau tak sedia mutan, gawe bayar pulau sini. Iktibaran kali, sinten kalian Mbah Yai Hasyim, karena beliau itu dulu pernah zikir sholawat nariyah itu tanpa wilangan. Karena saking galau nih arep dirabekne kalian Mbah Khalil. Cerita itu masyhur, kebenarannya atau tidak itu Allahu a'lam. Terus piyambak itu kan sing dirabekne. Wonten kiai saking Jombang itu sowan. Mbah, iki anak kula sampun dewasa, wis wayahe rabi. Kam ngono kan, wayahe rabi. Nah, wayahe rabi niki dengan jodoh.
Kula suwun jenengan menawi kagungan santri nggih ingkang pantes kaliyan anak kula. Ya senamine Hasyim Asy'ari niku Pak Hasyim Asy'ari muda niku mondok kon makani jarang ngarit. Tapi namanya santri niku lek memang tenanan mboten nate bantah dawuh guru. Yai Asal Samsul Arifin itu koduk diterima Mbah Samsul Arifin niku teng mriku kon ngisi jedhik dingin ngelayani santri-santri itu waduh dan sebagainya orang langsung bulan karena memang metode yang betul di dalam menuntut ilmu pertama rohaniahnya dulu yang dibersihkan, hatinya dulu yang dibersihkan. Lempun rohaniahnya bersih, hatinya bersih karena al ilmu nurun, maka bisa merasuk ke mana, merasuk ke dalam jiwa itu santri. Bahasa yang Sem, dicolok kok kandang jarang melayu aja ngomong bareng alit yang nganggur netong bareng alit gitu. Uripku sing arep arabene. Jangan sampai aja. Jadi rupanya ini nganggur suket sembarang kalau iso ngaji. Padahal beliau itu pengen karena punya pondok nanti melanjutkan pondok pesantrennya. Jangan ini bahas ya jenenge pokok jenenge murid wis manut guru insyaallah barokah. Nggih kowe manut. Bengi niku maca salat Maryam. Niku lek cerita ini malam pertama bermimpi ketemu Imam Syafi'i. Ngaji fikihnya Syafi'i itu 40 tahun. Besoknya lagi ketemu Imam Bukhari. Ngaji hadis Sahih Bukhari 40 tahun. Sisuke maneh ngimpi ketemu Imam Ghazali. Dadi ning ngimpi iki ngaji fikih, ngaji tasawuf, ngaji hadis. Tapi yang jenenge murid wali hal semacam itu tidak diragukan lagi. Dan niku sing saged nampa nggih pola fikirnya orang NU. Lituri NU boten percaya model-model ngoten niku. Gak percaya orang yang boleh ilmunya butuh rasa, ya tak? Butuh tenanan, ngono iki gak iso. Nek jare Kang Kandani ilmu ki enek sing ngaduni. Napa niku bar didilat didoni. Ini memang ada. Jadi hal semacam itu. Termasuk ceritanya Syekh Sa'duddin At-Taftazani. Niku santrine Syekh Izzuddin Al-Izzi. Jenenge Sa'duddin niku, ngaji tahun-tahunan, ini mau kitab ora iso-iso. Angger ngomong misalkan khitobah ngoten nggih, wis ora kena dirungokne tamur kabeh. Niku Sa'duddin At-Taftazani. Tapi saking ikhlase kan berkhidmah kali gurune dan setiap malam meskipun dia itu termasuk otaknya itu jari wong kene bebel tetap pengen belajar. Suatu ketika didatangi orang malam-malam, Sa'duddin, ayo belaku. Gak, aku harus sinau. Wes toh, mama dewi. Satu kali. Tetekane balik. Ayo tuntas cepetan. Diteni yo. Aku sinau sih. Aku sinau ora iso malah bocah metu. Terakhir, Sa'duddin kuwi diteni Kanjeng Nabi ning jowo. Apa yang terjadi jerangkal sampai lali sandalan. Di dalam riwayat itu memang sampai lali sandalan. Setelah itu dicelok. Kowe jenenge Sa'duddin. Nggih, jenengan sinten? Saya adalah kekasih Allah, Muhammad. Langsung diaku tangan. Kowe lek ngaji angel nggih, mangapa? Mangap. Didol. Kanjeng Nabi. Lek kula sing ngidoni rabies. Tapi karena Kanjeng Nabi langsung Pak maca kitab fasih sedanten ngomongnya kena dirungokne wong. Dan cerita ngeten iki sing saged nampi nggih orang-orang NU liyane NU gak percaya, makanya goblok-goblok. Angel dikandani. Nggih mboten. Itulah makanya nek tradisi santri kula niku tasih kemutan, niku dawuh Ustaz Roni. Pokok santri selama gak ngelarani atine guru, insyaallah uripe barokah. Niku kan taklim ngoten niku insyaallah. Nggih Ustaz nggih. Insyaallah ngoten. Pokok selama gak ngelarani atine guru, niku insyaallah uripe barokah. Termasuk kula lan panjenengan niku
boten nglarani atine Mbah Hasyim karena apa? Murid-murid amaliyah ahli sunnah wal jamaah an-nahdliyah. Kersane napa? Putra wayah panjenengan iku tepang kaliyan NU, tepang kaliyan amaliyah ahli sunnah wal jamaah. Sehingga apa? Mereka tidak suka menjustifikasi seseorang. Beto aliran kafir. Kenapa di Timur Tengah itu terjadi pertumpahan darah? Karena takrifnya kafir buatan sami kali Indonesia. Indonesia ngerti orang Kristen ini non Muslim, ngerti deh kafir, tapi jadi tuku barang kadang jadi orang Cina. Gimana mboten? Sana ndak kok gak cocok ya kafir hal darahnya. Muhammad bin Abdullah An-Najdi itu pencetus paham Wahabi di Mekah. Gak bodoh kalian adike diuber dibunuh, adik kandung. Indonesia itu beda, paling pol rasa-rasa. Gimana betul? Paling pol rasa-rasa. Paling pol abus kayak temen. Ngolek ngeyel dijak dialog. Makanya Indonesia termasuk adalah negara yang memiliki manajemen konflik terbaik di dunia. Karena tidak sampai pertumpahan darah. Embrionya dari mana? Majelis-majelis ini. Karena ini adalah forum silaturahim bagaimana kita menerapkan sikap sosial di masyarakat. Nek mboten saged, Pak. Makanya biar Indonesia ini terpecah belah, mudah untuk dihancurkan. Majelis zikir, majelis sholawat, bid'ah nih. Kersane nopo? Kersane bubar. Mboten enten majelis sholawat, mboten wonten majelis zikir, gak enek dibahas, gak enek berjanjian, sehingga mereka sudah jauh dari Allah, jauh dari Rasulnya, jauh dari ulama, sehingga mudah untuk diprovokasi. Tapi selama majelis-majelis ngeten iki tasik dilestarikan, insyaallah dungane para wali niku tasik jangkungi kula lan panjenengan. Niku mawon ingkang saged kula sampaikan kirang-langipun nyuwun agunging Sang Bapak sami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkhidmat pada para alim ulama, membela agama dan membela bangsa, jaga tradisi amalan sunnah wal jamaah nahdiyah pasti berkah. Berkhidmat pada para alim ulama, membela agama dan membela bangsa, jaga tradisi amalan sunnah wal jamaah nahdiyah pasti berkah. Kami pasukan bangkit Rijalul Ansar, terlahir dari gerakan pemuda Ansar, paling terdepan menjaga literatur Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Di mana kita berjamiah di NU, di mana kita berjamaah di NU, di mana kita cari berkah di NU. Rijalul Ansar, Majlis Zikir NU, Majlis Zikir NU. Berkhidmat pada para alim ulama, membela agama dan membela bangsa, jaga tradisi amalan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah.